Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Izzatul Hasanah Ahmad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang daerah tempat tinggalku pada kelas 4, tema 8, subtema 1 pada pembelajaran ketiga. Sebelumnya, mari perhatikan kompetensi dasar yang ada pada subtema 1, khususnya pembelajaran ketiga. Disitulah tempat tinggal kalian. Ada yang tinggal di pedesaan, di perkotaan, atau bahkan di negara lain. Nah, pada video ini kita akan membahas salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Bali. Sebelumnya, perlu kalian ketahui, di Pulau Bali ini terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Di Pulau Bali ini ada yang beragama Islam, Hindu, Kristen, Protestan, dan lain-lain. Namun, di Pulau Bali ini mayoritas penduduknya adalah beragama Hindu. Di sana juga terdapat berbagai macam pekerjaan yang disesuaikan dengan daerah tempat tinggal mereka. Misalnya, pekerjaan yang cocok di dataran tinggi yaitu seperti bertani, terutama bertani sayuran. Lalu juga bisa peternak, baik itu peternak sapi, ayam, kuda, atau yang lainnya. Lalu, pekerjaan yang cocok di dataran rendah seperti petani padi, guru, dokter, atau buruh pabrik. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di tepi pantai bisa bekerja sebagai nelayan, penjual ikan, atau petani garam. Selanjutnya, mari kita simak video tentang cerita Bukit Jatuh yang terdapat di salah satu kabupaten di Bali, yaitu Kabupaten Tabanan. Pada zaman dahulu, di pedalaman Pulau Bali terdapat sebuah desa yang sangat subur. Di sana tinggallah sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani. Menjelang musim panen, sang suami pun berkata pada istrinya, "Jika nanti hasil panen kita melimpah, buatlah tumpeng nasi lalu ajak tetangga untuk makan bersama." Keesokan harinya, sang istri pun setuju untuk membuatkan nasi tumpeng yang besar agar bisa dimakan bersama tetangganya saat di ladang. Kemudian, tak lama setelah itu, sang suami pun memanggil para tetangga untuk mengajak makan bersama di ladang mereka. Akhirnya, para tetangga pun menikmati makanan yang telah disediakan dengan sangat lahap. Kemudian, mereka juga berbincang-bincang tentang pekerjaan mereka hari ini. Lalu, sang suami pun berbicara kepada istrinya, berharap agar panen kali ini bisa jauh lebih banyak dari panen sebelumnya. Tak lama kemudian,
hasil panen mereka kali ini pun jauh lebih banyak dari hasil panen sebelumnya. Akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat tumpeng nasi yang jauh lebih besar lagi dengan harapan yang sama agar pada musim panen berikutnya hasil panen mereka semakin lama semakin melimpah. Akhirnya harapan mereka pun terkabul lagi. Hasil panen kali ini jauh lebih banyak dari hasil panen sebelumnya. Keesokan harinya, saat sang suami hendak menuju ke ladang, ia melihat segundukan tanah yang berbentuk seperti catu. Kemudian ia pun menggali gundukan tanah tersebut dan isinya adalah catu. Catu adalah alat penakar nasi yang terbuat dari tempurung kelapa. Lalu, setelah menggali gundukan tanah tersebut, sang suami memiliki inisiatif untuk segera kembali ke rumah agar ia bisa bercerita kepada istrinya tentang catu tersebut. Kemudian ia mengajukan usul kepada istrinya. Bagaimana kalau kita membuat beberapa catu nasi? Siapa tahu kalau kita membuatnya, hasil panen kita kali ini akan jauh lebih melimpah dari hasil panen kita sebelumnya. Sejak saat itu, sang istri pun rajin membuat catu nasi. Dan setiap catu nasi yang dibuatnya, ia niatkan untuk menambah hasil panennya. Namun, keanehan terjadi. Saat pergi ke sawah, gundukan tanah yang ia temukan yang berisikan catu tersebut semakin lama semakin membesar. Ternyata, setiap sang istri membuat catu nasi, saat itu pula gundukan tanah tersebut semakin lama semakin membesar. Lama-kelamaan, seiring sang istri membuat catu nasi tersebut, gundukan tanah itu semakin lama semakin membesar. Sampai akhirnya, gundukan tanah tersebut menjadi sebuah bukit yang dinamakan sebagai Bukit Catu. Nah, sekarang untuk melatih pemahaman kalian, mari coba untuk mengerjakan beberapa soal berikut ini. Ambil dari pembelajaran kali ini. Ya, kita dari video di atas dapat mengambil pelajaran seperti di daerah Tabanan. Di sana walaupun agamanya ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi mereka bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Lalu, jika kita melihat teman kita yang berbeda dengan yang lainnya, baik itu dari segi ekonomi, warna kulit, atau yang lainnya, maka kita tidak boleh mengolok-olok orang tersebut. Perlu kita ingat tentang semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap
antara perbedaan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.